Ojol kok ngemis? Ojol kok ngemis lagi? Mentang-mentang customernya atau orang yang ordernya pesan makanan GoFood seharga 700.000 kek, mau sejuta kek, mau 5 juta. Tapi kok ojolnya menuntut minta uang tips? Ya kan udah dikasih. Oh, bayarnya cuma 5.000. Tapi kok kayak gini? Ya, bikin keluhan di media sosial, akhirnya dilihat sama yang ngorder, akhirnya dibikin lagi ke media sosial lain, yang di forum, yang mana udah banyak dibaca orang. Dan akhirnya si ojol ngemis ini akhirnya malu sendiri ya. Lagi-lagi nih, ojol kok ngemis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Ini ojol kok ngemis ya? Kenapa dia ngemis lagi? Ya, ini permasalahannya sepele doang. Gara-gara dia mesen GoFood, makanan harganya itu ratusan ribu, bahkan sekitar 700, mungkin hampir 1 juta atau di atas 500.000 lah. Tapi si ojolnya nih ngerasa ngedumel, ngerasa nggak enak, ngantar makanan, ngantar paket dengan harga ratusan ribu, tapi inisiatif dari yang penerimanya atau yang mesen nih kok nggak ada basa-basi seperti uang tips atau apa. Jadi si ojol ini mengharapkan imbalan tips, seperti ngemis lah, seperti yang sering dibicarakan untuk anak-anak yang di media sosial lain seperti TikTok atau lainnya. Padahal untuk TikTok nih, anak-anak lagi joget-joget dibilang ngemis. Nah sekarang nih ojol kok ngemis? Kok bisa? Bisa ngemis kenapa? Ya akhirnya dia malu sendiri ya. Malu dengan postingan yang dia bikin beberapa waktu sebelumnya. Nih kita lihat seperti ini. Ini dari Ucing. G-nya ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ucing. Berarti dia pusing. Bisa dikatakan pusing atau dia kucing. Dia nge-share di komunitas marah-marah. Dan viewernya sampai 6.100.000. 6,1 dan menimbulkan ribuan komentar sekitar 2.300 dan di repost sebanyak 6.700 dan di like sebanyak 64.000. Tuh, ojol yang pakai motor Vario 125 lama ya, motornya udah bulukan, udah kotor, plat belakangnya nggak ada, itu mengantar 4 box pizza ya. Ini pizza gede-gede ya, kita bacakan ya, dari Ucing nih, dari meong nih, kucing kayaknya. Bayangin kalian order makanan online, udah bayar harga sesuai dan ongkir sesuai yang tertera di aplikasi, udah sopan ngucapin terima kasih, tapi masih digibahin di grup khusus ojol, dibilang makasih doang. Dibilangnya makasih doang. Aduh, parah nih ya. Jadi dia udah digibahin. Nah nih ya, nih dibilang lagi nih, dibilangnya yang suka ngemis tips jadi diviralkan di X CS-nya, jadi nggak respect sama kita. Kalau kita bisa terima argonya, kalau nggak sesuai ya cancel ya. Udah berkali-kali ngelihat tweet isinya pada ngeluh, belum lagi nggak ngetip, suka ngomongin di belakang. Ini mah parah. Nah ini dari Bento ya, Bento ya, yang ngomong ini kesalahan pemerintah terhadap ojol. Nah pemerintah yang disalahin, katanya gini, kok bisa ya, pemerintah pasti tahu lah kualitas SDM rakyatnya. Kok bisa-bisanya pemerintah menyerahkan rakyat ke perusahaan tanpa undang-undang yang melindungi? Salah satu tugas pemerintah dan negara adalah melindungi rakyatnya. Ini akibat pemerintah sebelumnya menyerahkan kita ke aplikator. Lihat sekarang bagaimana perlakuan aplikator. Rakyat diperbudak aplikator, pemerintah lambat dalam pergerakan. Sudah banyak yang syahid dalam bekerja sebagai ojol, tapi pemerintah lambat dalam merespon. Berapa nyawa lagi yang harus mati baru pemerintah betul-betul serius mengurus aplikator kapitalis BGST ini. Ada lagi dari Grok. Nah, dia bilang seperti ini, pelanggan tidak wajib memberikan tips pada ojol atau driver. Di Indonesia, tips bersifat opsional dan biasanya diberikan sebagai tanda apresiasi untuk pelayanan baik. Biaya pengiriman yang dibayar melalui aplikasi sudah cukup
kompensasi untuk ojol atau driver. Budaya lokal tidak mewajibkan tips. Meski kadang diharapkan untuk pesanan besar seperti pizza 700.000. Meski ojol digaji rendah sekitar 3,5 350.000 per bulan, tetap bukan keharusan. Memberi tip bisa jadi gestur baik, tapi pelanggan yang membayar penuh dengan sopan dan sudah memenuhi kewajiban. Nah, ini dia ngedumel karena dibilang makasih doang. Ya, dia bawa pizza harga 700.000 4 box, di satunya itu 2 3,5 175.000. Ya mungkin ini untuk kantor atau untuk acara, tapi orang nerima nggak ngasih tips. Jadi perkara uang tips gara-gara mereka belanja 700.000. Apa kabarnya kalau dia tuh belanja 1 juta, 2 juta, 3 juta, ongkos ojolnya cuma 5.000, lu mau ngambil kagak? Itu aja. Jadi sekarang lagi-lagi permasalahan ojol cuma 2 hal. Lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin aja. Banyak sekarang para ojol-ojol yang dulunya jago, yang dulunya harganya 400-500 ribu sehari nggak mati, pensiun dari ojol. Berapa kreator-kreator ojol pun sekarang udah stop dari ojolnya. Bahkan sekarang menyerahkan tonggak itu mungkin ke gua. Makanya sekarang gua lagi rajin-rajin menyuarakan kalau kesah, sharing, dan pengalaman ojol-ojol di jalan. Nah, bagi kalian gimana? Bila mendapatkan seperti ini, jalanin aja. Tips itu nggak harus keharusan, tapi emang dapat dikasih terima. Kalau nggak ya jangan ngedumel, jangan bikin di media sosial, karena mata-mata ini banyak. Karena dunia sudah transparan, nanti pelakunya melihat dengan pizzanya dan motor yang ngantar tuh persis, lu dipoto lagi, lu diviralkan lagi. Sama halnya seperti ojol Grab yang kemarin ngambil minuman di Robolong. Gara-gara minuman harga 20.000, dia viral se-Indonesia. Bahkan di media-media berita portal pun berapa kali diposting ulang, diberitakan ulang. Ya, harga 20.000 satu minuman, ya, yang di Ricis Rawa Belong, tapi malunya se-Indonesia. Sama seperti ini. Ya, ini sekali lagi ya, kalau emang nggak suka lagi di ojol, nggak kuat lagi di ojol, coba cari peluang-peluang lainnya. Bisa di kreator, live streaming, streamer, atau gaming, dan lainnya. Banyak kok. Ya, atau menjadi affiliate, jual marketing, marketplace, dan lainnya. Itu bisa juga menambah pundi-pundi rupiah. Pokoknya kalau masih suka di ojol, tetap jalanin. Tapi kalau nggak suka, ya tinggalin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos, salam satu aspal, and ciao.